warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan tayangan video simulasi coaching yang nanti akan diperankan oleh Bu Rina dan Bu Endang. Baik, akan saya sampaikan prolognya. Sandar duduk di kursi kerjanya sambil memejamkan mata. Lalu sesaat dia juga menghembuskan nafas dengan keras, menandakan dia sedang berupaya menghempaskan beban yang sedang dia hadapi. Perlahan dia mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada seorang teman untuk bertemu. Setelah beberapa saat, beliau mendapatkan balasan dan bergegas pergi dari ruang kerjanya menuju gazebo di taman sekolah. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Rina. Wah, kayaknya penting banget ya. Sampai minta ketemuan sekarang. Memangnya ada apa sih Bu Rina? Iya Bu, ini saya lagi galau. Barusan saya panggil kepala sekolah. Saya mendapat teguran Bu, karena kemarin tentang hasil supervisi yang dilakukan oleh pengawas. Beliau menyampaikan Bapak pengawas tidak berkenan dengan cara mengajar saya karena tidak menggunakan teks sebagai sumber belajar. Kalau boleh jujur, saya sangat kecewa Bu dengan cara pandang Bapak pengawas yang mewajibkan saya harus menggunakan buku teks dalam mengajar sebagai sumber belajarnya. Oh, jadi ini toh yang membuat Bu Rina galau. Baiklah, sekarang saya mau tanya ke Bu Rina. Kira-kira dari pertemuan kita, ngomong-ngomong ini, Bu Rina ingin mencapai kesepakatan apa ya nanti ya? Begini Bu Endang, saya ingin menemukan jalan keluarnya dari permasalahan yang saya hadapi ini. Mungkin saya sharing dengan Bu Endang akan mendapatkan solusi yang terbaik gitu Bu. Oke. Jadi permasalahannya tadi ya, seperti yang Bu Rina sebutkan tadi. Nah, kalau boleh saya tahu, pembelajaran seperti apa sih yang Bu Rina impikan dan harapan buat peserta didik Bu Rina? Kalau menurut saya sih Bu Endang ya, pembelajaran yang menyenangkan, yang kontekstual gitu, di mana anak bisa menemukan secara langsung peristiwa yang kita jadikan pokok bahasan. Untuk itu saya menggunakan sumber belajar selain buku teks. Mungkin ini yang lebih menarik bagi mereka yang kontekstualnya itu, Bu. Apalagi di zaman sekarang ini kan di mana-mana untuk mencari informasi dapat digunakan lewat internet. Kan memang sudah canggih, Bu. Itu maksud saya tadi itu. Iya. Sebenarnya sangat menarik sekali loh pembelajaran yang ingin Bu Rina ciptakan buat anak-anak. Tapi kalau boleh saya tahu reaksi anak-anak saat pembelajaran Bu Rina berlangsung bagaimana? Reaksi anak-anak si Bu Endang pada saat mengikuti pembelajaran, suasananya sangat aktif, mereka aktif sekali. Dan saat mengajukan pertanyaan terkait materi yang kita bahas, siswanya juga bisa menjawab dengan tepat. Setelah saya memanfaatkan sumber belajar yang bervariasi, hasil belajar murid juga sangat meningkat, Bu Endang. Sepertinya yang saya lakukan sih tidak ada masalah, tapi tidak tahu sih Bapak pengawasnya. Oh, jadi Itu. seperti itu ya, Bu. Iya, Iya. jadi seperti itu ya, Bu Rina ya. Dari yang apa tangkap dari ceritanya Bu Rina, saya sangat melihat strategi pembelajaran yang Bu Rina gunakan sangat baik dan berpihak kepada anak. Nah, Iya. tapi kalau boleh saya tahu ya Bu Rina ya,
faktor pendukung apa sih yang yang bisa membuat Bu Rina meyakinkan, yang bisa Bu Rina buat sebagai alasan untuk meyakinkan kepada kepala sekolah dan pengawas bahwa pembelajaran Bu Rina itu benar-benar berpihak kepada anak? Boleh kasih tahu ke saya, Bu Rina? Gitu ya Bu Endang ya. Kalau saya lihat sih Bu Endang, dari capaian hasil belajar anak-anak sih semakin meningkat. Respon kehadirannya dan keikutsertaan anak dalam pembelajaran juga terus meningkat Bu Endang. Itu sih yang bisa saya amati dari anak-anak. Mungkin ada faktor pendukung yang lain, Bu Rina? Oh iya Bu Endang, baru ingat saya sempat mendokumentasikan anak-anak saat berdiskusi dan juga menyelesaikan tugasnya. Dalam video dan foto mereka juga berhasil saya ambil. Mereka juga terlihat antusias sih dalam belajarnya dan juga aktif. Begitu Bu Endang. Nah, dari yang saya tangkap tadi ya, berarti Bu Rina punya faktor pendukung loh untuk menyelesaikan masalah ini. Kira-kira langkah selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan ini, langkah apa yang kira-kira Bu Rina akan ambil ya setelah memperoleh faktor pendukung ini? Mungkin saya akan menemui kepala sekolah lagi, Bu. Saya akan mengajak beliau berdiskusi mengenai masalah ini dulu. Insya Allah saya yakin kok kepala sekolah akan bisa menerima alasan saya setelah menunjukkan bukti-bukti pendukung yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Setelah itu saya bisa meyakinkan kepala sekolah. Saya minta bantuan beliau untuk bisa memfasilitasi saya pertemuan dengan Bapak pengawas juga sih Bu, nanti kan saya harus minta maaf kepada beliaunya juga Bu Endang. Saya enggak enak saya. Iya Bu, emang kalau kerja dengan suasana yang tidak menyenangkan juga akan berpengaruh juga ya Bu Rina Iya dengan betul. kinerja kita. Nah, dalam setiap kita mengambil keputusan, pasti akan ada dampak yang timbul dari keputusan kita tadi. Nah, kira-kira dari keputusan yang Bu Rina ambil pasti harus ada kemungkinan plus dan minusnya, ada baik dan buruknya. Kita harus juga bisa mengantisipasi kan Bu Rina, Iya betul Bu Endang. misalkan ada atau respon yang kurang baik, apa kira-kira langkah yang akan dilakukan oleh Bu Rina selanjutnya? Kalau misalkan ada respon kepala sekolah yang masih kurang baik, tentunya saya harus menyiapkan hati, Bu. Bagaimanapun kan beliau juga kepala sekolah, pimpinan kita kan ya. Ya, Bu. Kemungkinan saya juga meminta bantuan pada Bu Rara ini sepertinya, Bu. Selaku wakil kepala sekolah, ya, dan kebetulan beliau berada di satu level dengan saya. Beliau juga termasuk penggagas pemanfaatan sumber belajar, Bu, selain buku itu yang kita gunakan itu. Nah, sekarang saya rasa Bu Rina sudah mempunyai gambaran ya untuk tindakan yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang Bu Rina hadapi. Tapi saya ingin tahu prioritas apa yang akan Bu Rina lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Bu Rina hadapi. Kira-kira apa Bu prioritas tindakan dari Bu Rina? Iya, Bu Endang. Mungkin yang pertama saya akan mengumpulkan faktor pendukung seperti yang ada di portofolio anak-anak itu, Bu. Kemudian saya juga akan mengumpulkan data capaian hasil belajar anak. Dan juga nanti ada beberapa dokumentasi yang sudah pernah saya ambil itu nanti sebagai bukti juga, Bu Enda. Karena saya harus betul-betul meyakinkan kepala sekolah kalau
cara saya, anggapan saya itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu salah gitu Bu Iya. Endang. Ya, kemudian nanti saya akan membuat jadwal pertemuan dengan kepala sekolah untuk mendiskusikan permasalahan ini dulu Bu Endang. Selanjutnya mungkin ya nanti jika respon dari kepala sekolah itu belum positif, maka saya akan meminta ya bantuan Bu Rara tadi untuk menjelaskan kepada kepala sekolah. Kemudian saya juga nanti akan meminta kepala sekolah untuk memfasilitasi pertemuan dengan pengawas, juga meminta beliau untuk menjelaskan kepada pengawas. Intinya lah saya akan minta maaf Bu Endang. Wow, ternyata sudah runtut dan jelas sekali loh langkah-langkah yang akan diambil oleh Bu Rina. Nah, dari diskusi ini kelihatannya sudah mulai ada titik terang ya Bu Rina untuk solusi untuk permasalahan yang dihadapi Bu Rina. Iya, Bu Endang. Iya, kalau boleh tahu komitmen apa yang akan Bu Rina lakukan untuk merealisasikan tindakan-tindakan yang telah Bu Rina rencanakan tadi dari 4 langkah-langkah yang ingin Bu Rina lakukan? Apa? Coba, saya ingin tahu Bu. Kalau dalam waktu dekat ini sih saya akan mengumpulkan data pendukung dan akan segera membuat janji dengan kepala sekolah untuk mendiskusikan permasalahan ini, Bu Endang. Oh, begitu. Bagus sekali loh Bu Rina. Nah, apa mungkin ada teman yang ingin Bu Rina mintai tolong untuk mengingatkan atau menjalankan komitmen ini Bu Rina? Mungkin ada Kalau teman. itu, iya, wah, kebetulan saya akan meminta kesediaan Bu Endang juga untuk mengingatkan saya. Bagaimana Bu Endang? Bersediakah Bu Endang? Oh, begitu ya Bu. Oke. Iya. Karena ini juga mungkin suatu saat juga saya akan menghadapi permasalahan seperti ini. Saya rasa tidak ada jeleknya sih. Oke, Bu Rina, bisa. Saya akan berupaya mendukung Bu Rina. Emang pada dasarnya pembelajaran Bu Rina ini emang pembelajaran yang kita harapkan pada saat ini Bu Rina. Menurut saya seperti itu. Saya akan Bu mendukung Bu Endang. Rina kok. Insya Allah saya siap Bu Rina. Iya. Terima kasih Bu Endang atas waktunya ya. Bu Endang baik hati sehingga saya bisa lega. Sama-sama Bu Rina. Perasaan kecewa pun akan Iya. terobati. Begitu Bu Endang. Terima kasih ya Bu Akhirnya, Endang sekali lagi. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu Rina ya. Tetap semangat ya Bu Rina ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cerita kucing antara Bu Endang yang sedang memberikan solusi permasalahan kepada Bu Rina. Pertemuan pun diakhiri dengan senyuman dari Bu Rina karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Akhirnya keduanya berjalan beriringan menuju ke kantin karena sudah waktunya makan siang. Selamat makan.